wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok KE akan menampilkan presentasi analisis item kelompok KE yang beranggotakan Putri Silmi, Anissa Maharani, Fadila Atahira Maulina, Novi Rahmatullah, Dini Busfi Wulandari, Vina Oktavia Putri, Arfan Yuza, Rofi Permatasari, Miftahur Rahmah, dan Ainil Putri. Yang pertama adalah validasi yang akan dijelaskan oleh Putri Silmi. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, langsung saja pada uji validasi. Nah, pada uji validasi, di sini kami menguji peserta atau responden itu berjumlah 25 orang dengan jumlah soal 25 soal objektif. Kemudian, nah pada angka 1010 seperti itu didapatkan dari apabila jawaban responden itu benar, maka akan diberi nilai 1. Namun apabila jawaban dari responden itu salah, maka akan diberi nilai 0. Misalnya pada responden Fadilatul Azizah. Nah, pada soal nomor 1, Fadilatul Azizah menjawab soal dengan benar, sehingga diberikan nilai 1. Sedangkan pada soal nomor 2, Fadilatul Azizah menjawab soal salah, sehingga diberi nilai 0. Nah, mengenai begitu juga seterusnya. Kemudian mengenai total, yang dapat dilihat itu pada Fadilatul Azizah ada 16, pada Nia Sefriani ada 12, dan seterusnya. Itu didapatkan dari berapa jumlah soal yang dijawab benar. Sehingga dapat dipahami bahwa pada Fadilatul Azizah jumlah soal yang dijawab benar itu ada 16 soal. Selanjutnya mengenai R hitung dan R tabel serta kesimpulan apakah soal itu valid atau tidak, itu akan dijelaskan oleh Dini. Kepada Dini dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri Silmi Nurul Fadila, yaitu mengenai cara mencari R hitung, R tabel, dan kesimpulan, yaitu valid atau tidaknya suatu tes. Nah, untuk mencari nilai total dari jawaban yang dijawab benar oleh responden, yaitu agar supaya kita mudah dalam mencarinya, yaitu dengan cara kita mengetik pada kolom total ini, seperti misalnya pada Fadilatul Azizah, yaitu 16, dengan cara kita mengklik bagian pada kolom total, yaitu mengetik sama dengan sum dan fx, sehingga didapatkan langsung nilai totalnya yaitu 16. Untuk langsung supaya tidak susah kita mencarinya, yaitu kita dengan tinggal mengklik yaitu dan kita tarik ke bawah, sehingga langsung didapatkan semua nilai total dari responden. Nah, untuk mencari R hitungnya, yaitu kita dengan cara mengklik pada, misalnya kita mencari kolom pada soal nomor 1. Dengan cara yaitu mengklik sama dengan Coral. Untuk memudahkan kita dengan bantuan layar bantuan yaitu dengan FX, maka pada Coral yaitu nanti kita mengetahui didapatkan yaitu sebentar. Nah, misalnya pada
Soal nomor 1 saya ulangi, yaitu kita akan mencari R hitung dari soal nomor 1. Dengan cara mengklik ini kolom di sini, kita mengetik sama dengan Coral, nanti akan muncul yaitu RE1. RE1 ini kita isi dengan kolom soal nomor 1, yaitu pada bagian kolom C. Dan RE2. RE2 ini kita isi dengan total. Total dari keseluruhan kolom total. Nanti itu kan setelah itu nanti kita klik OK dan akan kita dapatkan hasil R hitung dari kolom 1 yaitu min 0,0879 dan begitu seterusnya. Nah, untuk R tabel ini udah ada tabelnya dan dari kalau respondennya 25 orang sehingga didapatkan DF-nya yaitu dengan cara jumlah responden dikurang 2. Jadi R hitungnya yaitu berada di 23, DF-nya yaitu 23. Dan kami mengambil yang R tabelnya itu yang 5% sehingga mudah gitu. R tabel yang 5% itu yang nilainya 0,413. Dan untuk itu agar secara mudah keseluruhannya kita tinggal mengcopy dan menarik sampai ke soal nomor 25 dan kita klik paste. Untuk mencari valid atau tidaknya suatu tes dari butir-butir soal yang kami ajukan kepada responden yaitu cara mencarinya dengan cara yaitu validnya suatu tes objektif yaitu dengan R hitung itu lebih besar daripada R table. Sehingga didapatkan di sini, dapat kita simpulkan di sini pada kolom nomor 1, yaitu soal nomor 1, R hitungnya itu yaitu 0,0879 dan R tabelnya yaitu 0,413. Sehingga dapat disimpulkan bahwa R hitung itu lebih kecil dia daripada R table, sehingga soal ini nih tidak valid gitu. Dan begitu seterusnya untuk mencari supaya gampang gitu kan. Nanti itu kita klik di sini sama dengan if. Kita klik lagi yang di sini kan fx2. Nanti itu ada muncul bentar. Pada FX ini nih untuk layar bantuan kita nanti itu ada muncul seperti lengkal tes, yaitu kita buatnya tuh R hitung itu lebih besar dari R table. Terus yang di bawahnya tuh dia ada tiga bagian. Yang kedua itu tuh yang kita isi bagian yang kedua itu dengan valid. Yang bagian ketiga itu dengan tidak valid atau T. Nanti kita oke. Dan langsung akan keluar nanti bahwa suatu tes itu valid atau tidak. Dan untuk memudahkannya lagi, kita tinggal mengcopy bagian ini dan kita menarik sampai soal ke-25. Setelah itu kita paste. Sehingga didapat kesimpulannya yaitu bahwa soal nomor 1 itu tidak valid, soal nomor 2 itu tidak valid, soal nomor 3 valid, soal nomor 4 itu tidak valid, soal 5 valid, soal nomor 6 tidak valid, soal nomor 7 tidak valid, soal nomor 8 valid, soal nomor 9 tidak valid, soal nomor 10 tidak valid, soal nomor 11 tidak valid, soal nomor 12 tidak valid, dan soal nomor 13 tidak valid. Soal nomor 14 itu valid, soal 15 valid, soal nomor 16 tidak valid, soal nomor 17 tidak valid, soal nomor 18 tidak valid, soal nomor 19 valid, soal nomor 20 valid, soal nomor 20 tidak valid, soal nomor 21 tidak valid, soal nomor 22 valid, soal nomor 23 valid, soal nomor 24 valid, dan soal nomor 25 itu tidak valid.
Begitulah penjelasan tentang uji validitas. Sekian, terima kasih. Ini lanjutlah ke apa lagi nih? Uji reliabilitas. Baiklah, selanjutnya uji reliabilitas yang akan dijelaskan oleh Rofi dan Arfan. Baiklah, terima kasih moderator. Baiklah, saya pertama akan menjelaskan dulu apa sih itu pengertian dari reliabilitas. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Bila suatu alat ukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Untuk rumus, saya jelaskan saja. Untuk rumus ada R11 itu pengertiannya adalah reliabilitas yang dicari, N jumlah item pertanyaan yang diuji, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rofi. Kepada Rofi, saya silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang reliabilitas. Seperti yang telah dibilang Arfan, rumusnya itu adalah R11 sama dengan N per N dikurang 1 dikali ST kuadrat dikurang sigma P dikali Q dibagi ST kuadrat. N di sini itu adalah jumlah siswa atau yang menjawab tes, dan N dikurang 1 itu jumlah siswa dikurang 1. Di mana R11 ini yang didapatkan adalah 8,57831 itu diperoleh dari jumlah siswa dibagi dengan jumlah siswa dikurang 1 dikali dengan variasi skor dikurang dengan jumlah PQ dibagi lagi dengan variasi skor. Maka hasil yang didapatkan adalah 8,57831. Untuk kategorinya, tergolong reliable dengan mencarinya yaitu dengan cara menekankan sama dengan if sama dengan di jumlah siswa besar sama daripada pada rentangnya ini. Interpretasi koefisien reliabilitas dapat dilihat, kita ambil yang rentang sedangnya yaitu 0,7, maka kita bikin besar dari 0,7 reliable atau tidak reliable. Setelah itu kita enter, maka hasil yang didapatkan adalah reliable. Karena R11 yang didapatkan adalah 8,57831, kan itu adalah lebih besar dari 1,00, maka reliable yang didapatkan pada soal ini adalah sangat tinggi karena melebihi dari 1,00. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya tingkat kesukaran yang akan dijelaskan oleh Ina dan Ainil. Tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada suatu tingkat kemampuan, atau bisa dikatakan untuk mengetahui sebuah soal itu tergolong mudah atau sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut dengan indeks kesukaran. Angka indeks kesukaran item dapat diperoleh dengan rumus yang dikemukakan oleh Du Bois, yaitu
P sama dengan NP per N, atau bisa juga P sama dengan B per JS. Dengan keterangan P yaitu indeks kesukaran, B banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar, JS yaitu jumlah seluruh siswa peserta tes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ainil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji tingkat kesukaran dengan menggunakan Excel. Setelah didapatkan validitas datanya, yang diberi nilai diberi 1 jika menjawab soal dengan benar, dan nilai diberi 0 jika menjawab pertanyaan yang salah. Yang pertama, kita cari dulu Y. Y di sini adalah total betul siswa dari semua soal. Misalnya Fadilatul Asisa mendapatkan benar keseluruhan soal adalah 16. Seterusnya, kita akan mencari B. B di sini adalah berapa banyak siswa yang benar atau betul dalam menjawab nomor soal tersebut. Misalnya untuk soal nomor 1, siswa yang benar adalah 15 orang. Untuk soal nomor 2, siswa yang betul ada 9 orang, dan selanjutnya. Kemudian, kita mencari JS. JS di sini adalah jumlah siswa atau responden. Responden yang kita pakai pada kali ini adalah 25 orang. Selanjutnya adalah P. P di sini adalah tingkat kesukarannya. Dengan cara mendapatkan hasil bagi dari jumlah benar dan jumlah siswa. Misalnya untuk soal nomor 1 didapatkan P-nya adalah 0,6, yaitu 15 dibagi 25. Setelah didapatkan semua berapa nilai P-nya, selanjutnya adalah untuk menentukan kriteria dari tingkat kesukaran tersebut. Ada 3 kriteria untuk menentukannya. Yang pertama, jika TK atau tingkat kesukarannya kecil dari 0,3, maka kriterianya adalah sukar. Jika TK-nya 0,3, kecil sama TK, kecil sama 0,70, kriterianya itu sedang. Selanjutnya, jika tingkat kesukarannya besar dari 0,7, maka kriteria tersebut adalah mudah. Untuk mendapatkan kriteria pada P yang pertama, kita menggunakan rumus sama dengan if kurung buka, masukkan data P yang pertama, yaitu kecil sama 0,3, titik koma, kemudian tanda petik sukar, tanda petik lagi. Kemudian tanda titik koma, if, tanda kurung buka lagi, data yang pertama, P yang pertama tadi, 30 kecil sama 0,7, titik koma, kemudian tanda petik lagi, sedang, tanda petik lagi. Kemudian titik koma, tanda petik, mudah, tanda petik, kemudian tanda kurung tutup 2 kali. Maka didapatkan kriterianya sedang. Untuk mendapatkan kriteria yang lain, dengan cara memblok semua nilainya, terus nanti akan keluar sendiri. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rofi dan Ayu. Sepertinya Novi ada kegangguan jaringan. Lanjut ke kualitas opsi yang akan dijelaskan oleh Rahma dan Dila. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kualitas opsi. Pertama, kualitas opsi ini dapat dicari dengan menganalisis efektivitas pengecohnya, analisis bukti soal dari efektivitas pengecoh ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa baik pilihan salah dari jawaban soal yang mengecoh peserta didik. Untuk tidak mengetahui kunci jawaban yang tersedia.
Efektivitas pengecoh ini diperoleh dengan menghitung banyaknya peserta didik yang memilih jawaban A, B, C, D, dan E. Pengecoh dapat dikatakan efektif atau baik apabila alternatif jawaban yang dipilih sekurang-kurangnya 5% dari seluruh peserta tes. Sedangkan opsi yang merupakan kunci jawaban dikatakan berfungsi jika dipilih oleh 25% sampai 75% oleh peserta tes. Untuk rumus yang digunakan dalam efektivitas pengecoh ini, itu adalah IP sama dengan P per dalam kurung N kurang B dibagi N kurang 1 dikali 100%. Yang P merupakan jumlah peserta didik yang memiliki pengecoh, N itu adalah jumlah peserta didik yang ikut tes, B adalah jumlah peserta didik yang menjawab benar, N adalah jumlah alternatif jawaban atau opsi, I itu adalah bilangan tetap. Kemudian terkait dengan fungsi pengecoh, yaitu pengecoh dapat berfungsi pada tiap butir soal ketika hasil tiap posisi pilihan pada tiap butir soal menyatakan sangat baik atau baik. Jadi dalam kualitas opsi atau efektivitas pengecoh ini ada 4 kategori, itu ada sangat baik, baik, cukup baik, dan kurang baik. Untuk tabel hasil perhitungannya nanti akan kami lampirkan di e-learning, dan untuk tabel yang sekarang akan dijelaskan oleh Dila. Kepada Dila dipersilakan. Baiklah, pada tabel itu ada beberapa kategori yang akan diuji, yaitu pertama, yang kategori pertama itu sangat baik, itu terdapat pada soal 5, 8, 9, 25, dan 11. Jadi jumlahnya yaitu ada 5, sedangkan presentasinya yaitu 16%. Yang kedua yaitu baik, terdapat pada soal 1, 6, 12, 14, dan 19. Jadi jumlahnya yaitu 5 dan presentasinya 10%. Sedangkan yang pada kategori cukup baik itu terdapat pada soal 2, 21, 23, 7, 24, dan 10. Jumlahnya yaitu ada 5. Ada 5 buah, yaitu sedangkan presentasi yang didapatkan yaitu 18%. Yang terakhir yaitu kurang baik. Pada kurang baik, kategori kurang baik yaitu terdapat pada soal 3, 17, 16, 18, 13, 15, 4, 22, 20, dan 2. Jadi jumlahnya yaitu ada 10 buah. Yang selanjutnya itu presentasinya 56%. Baiklah, itu yang saya dapatkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Rahma dan Dila. Untuk lanjutan daya pembeda tadi akan dilanjutkan oleh Novi. Kepada Novi, silakan. Daya pembeda yaitu untuk mengetahui siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa yang berkemampuan rendah. Di mana setelah soal ada 25 soal dan ada 25 partisipan yang menjawab, yaitu yang pertama yaitu soal 1, pertama-tama kita harus mencari jumlahnya. Yang pertama itu soal 1, berapa dari 25 orang itu menjawab, ada 15 soal yang dijawab benar, dan pada soal 2 ada 9 orang dan ada 9 soal yang dijawab benar, dan begitu juga selanjutnya. Selanjutnya kita mengurutkan berapa tingkat ketinggian antara siswa. Yang pertama yaitu kelompok atas. Kelompok atas yaitu kita mencarinya dengan menjumlahkan semua soal yang telah dijawab. Yaitu pada tingkat atas yang paling tinggi yaitu 20 soal siswa menjawab yang benar, dan ada 9 soal yang siswa menjawab benar. Maka yang 9 itu diletakkan pada kelompok yang paling bawah dan 20 diletakkan pada kelompok yang paling atas. Setelah kita dapatkan kelompok yang paling bawah dan kelompok yang paling atas, langkah selanjutnya itu kita membandingkan, yaitu kita membagi kelompok atas dan kelompok bawah. Selanjutnya yaitu kita mencari BA, di mana BA yang merupakan batas atas. Batas atasnya batas atasnya yaitu dapat 8 pada soal 1 dan batas atas pada soal 2 adalah 5. Selanjutnya itu kita mencari batas bawah yaitu ada 7 dan batas atas pada soal dan batas bawah pada soal 2 yaitu terdapat 4. Selanjutnya kita mencari JA
di mana JA merupakan jawaban yang paling atas. Jawaban atas. JA merupakan jawaban atas, di mana jawaban paling atas itu terdapat pada Rani Mauliza. Selanjutnya kita mencari jawaban yang terbawah, yaitu pada jumlah yang ke-14. Terdapat 12. Selanjutnya kita mencari daya pembeda, di mana rumus daya pembeda yaitu BA dibagi JA, di mana BA merupakan batas atas dan JA merupakan jawaban yang atas dikurang dengan BB yaitu batas dikurang dengan BB yaitu batas bawah. Selanjutnya yaitu dikurang dengan JB yaitu jawaban bawah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Novi. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.